Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Mirzandra dan teman saya Zikri Aryonika ingin mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Perkembangan Fintech di Era Pandemi. Bab 1 adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang masalah, fintech merupakan teknologi finansial yang sedang berkembang di era globalisasi sekarang ini. Sudah banyak yang menggunakan fintech bahkan sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, tetapi di era pandemi seperti ini, orang dengan keterbatasan yang ada seperti batasan untuk berpergian, batasan bertemu dengan orang, serta mengurangi mungkin kontak fisik dengan orang lain yang bisa menyebabkan penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, di saat era pandemi seperti ini, perusahaan fintech berlomba-lomba untuk membuat inovasi baru agar tetap bisa beradaptasi di era pandemi ini dengan segala batasan yang ada. Hal kecil seperti banyak perusahaan fintech yang mendukung mode cashless atau transaksi non-tunai sebagai metode pembayaran di berbagai merchant yang sudah bekerja sama dengan fintech tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana perkembangan fintech di era globalisasi sekarang ini? Yang kedua itu, apa itu perkembangan fintech? Yang ketiga, apakah fintech merupakan solusi yang efektif di era globalisasi? Yang keempat, bagaimana cara kerja fintech? Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perkembangan fintech. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara kerja fintech. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja aplikasi di era globalisasi. Serta yang keempat, untuk mengetahui apakah fintech bekerja dengan efektif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk melatih masyarakat untuk mengetahui, mengobservasi, dan mengevaluasi bagaimana perkembangan fintech di era globalisasi. Bab 2 adalah landasan teori yang berisi tentang definisi fintech, perkembangan fintech di era globalisasi, serta perkembangan fintech di era pandemi. Yang pertama, definisi fintech. Fintech atau financial technology merupakan perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Fintech merupakan istilah yang menyebutkan sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial. Perkembangan fintech di era globalisasi, perkembangan finansial teknologi berkembang cukup pesat di era globalisasi ini karena diiringi perkembangan industri 4.0, di mana semua sudah terdigitalisasikan. Perkembangan fintech yang sangat tampak di era globalisasi adalah dengan munculnya berbagai macam aplikasi seperti OVO, GoPay, dan Dana. Aplikasi fintech tersebut sangat membantu masyarakat dalam metode pembayaran dan juga transfer uang, serta berguna juga sebagai platform penyimpanan uang atau biasa disebut e-wallet. Perkembangan fintech di era pandemi. Perkembangan finansial teknologi di era pandemi ini lebih pesat dikarenakan di era pandemi sekarang ini transaksi yang digunakan adalah cashless untuk meminimalisir penyebaran virus di era pandemi ini. Sudah mulai banyak aplikasi fintech yang dapat melakukan transaksi cashless hanya dengan menggunakan metode scan QRIS. Metode tersebut dapat meminimalisir penyebaran virus dikarenakan tidak ada uang fisik atau uang kartal yang digunakan untuk membayar. Selanjutnya akan bab teman 3, saya. metodologi penelitian. Di metodologi penelitian itu ada tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, instrumen penelitian, dan populasi dan sampel. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2022 dengan menyebar angket melalui link Google Form yang disebar melalui sosial media. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk memperoleh data primer, maka metode pengumpulan data yang digunakan berupa angket. Metode ini merupakan pengumpulan data dengan menyusun daftar pernyataan secara tertulis, di mana pernyataan tersebut akan disebarkan kepada para responden untuk memperoleh data serta tanggapan-tanggapan tentang yang kita hadapi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan cara angket. Pengumpulan data dengan menyusun data pertanyaan tersebut akan disebar kepada para responden untuk memperoleh data serta tanggapan-tanggapan tentang fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis menjalin angket kepada perwakilan mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Pada penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah angket.
Angket yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menyediakan sejumlah pertanyaan dengan opsi pilihan jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian dengan metode atau teknik tertentu. Penelitian yang digunakan adalah dengan metode kuesioner. Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan ilmiah semata. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu, karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi, benda, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang terjadi populasi dalam penelitian ini adalah TKP Angkatan 2021, yaitu berjumlah 8 orang laki-laki, 4 perempuan dengan jumlah 12. Bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil survei dari beberapa responden, mereka semua menggunakan aplikasi fintech di kehidupan sehari-hari. Merupakan para responden, perkembangan fintech di era globalisasi sebagian besar sudah merasakan fintech dengan baik di era globalisasi dan ada beberapa yang belum merasakan dengan baik. Selanjutnya, para responden menyatakan bahwa penggunaan fintech digunakan sangat penting karena di era globalisasi, fintech merupakan hal yang sangat wajib dimengerti oleh setiap masyarakat, dan pada saat ini menurut responden belum berjalan dengan baik. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, penulis menarik kesimpulan dari masalah, yaitu seluruh masyarakat sudah menggunakan fintech dan media sosial di kehidupan sehari-hari dalam lingkungan mereka. Namun beberapa masih menyatakan bahwa fintech di Indonesia ada beberapa yang belum bisa menggunakan fintech dengan baik. Di era pandemi, seharusnya seluruh masyarakat dapat menggunakan fintech dengan baik. Oleh karena itu, perlunya edukasi serta sosialisasi di beberapa tempat yang kurang paham dengan media sosial dan fintech. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.